Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi daerah aliran sungai atau DAS untuk rencana bendung untuk memenuhi tugas besar mata kuliah aplikasi keteknik sipilan menggunakan ArcGIS. Pertama-tama, kita harus mendownload file Demnas terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendownload. Setelah itu, buka ArcGIS-nya. Karena sebelumnya saya sudah membuat DAS Sitakurak, maka kita bisa ke new map, terus blank map, terus oke. Setelah itu, kita cek dulu di customize, terus extension. Pastikan semua yang ada di sini itu checklist, lalu close. Lalu kita setting sistem proyeksinya. Layer, klik kanan, this. Nah, untuk memunculkan si WGS 1984 UTM Zone 47N ini, kita bisa pilih si projected, lalu pilih UTM BGS 1984. Nah, karena Demnas yang saya download itu Sitakurak, Demnas dari Sitakurak, jadi si Demnas dari Sitakurak itu ada di bagian utara, yaitu Northern. Jadi kita pilih Northern, lalu pilih zona 47N. Nah, yang ini. Lalu kita bisa ke add to favorite untuk mempermudah. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Lalu oke. Nah, kalau udah gini, kita masukkan Demnasnya. Kita bisa add data. Kita cari. Oke. Nah, ini kita minimize dulu. Nah, setelah itu kita cek dulu nih buat si Demnas itu buat ngecek si pixelnya, type pixel di ini. Nah, si pixel type-nya itu floating point sama si pixel depth-nya itu 32 bit. Oke, kita close. Terus kita cari nih di search, terus cari mosaic to new raster. Mosaic raster aja. Oh, benar-benar mosaic. Oh, ini raster. Nah, ini yang benar-benar. Nah, ini tujuannya untuk menyatukan bagian-bagian yang ini. Si mesin itu kan kepisah gitu. Oh iya, kliknya sekali aja ya. Ini tadi aku klik 2 kali. Nah, untuk inputnya, kita input si Demnas ini. Salah, pencet. Pencetnya pakai shift. Lalu pindahin. Nah, untuk outputnya, kita pilih si pengolahan GIS. Kita ini buat folder baru. Di sini aku udah buat, jadi langsung aja add. Nah, untuk penamaannya kita beri nama merge underscore Sitakurak. Dan jangan lupa doctiv. Nah, ininya kita yang OTM 47. Oke. Nah, begini. Nah, tadi kan si pixel type-nya itu 32 bit, terus ininya float.
Terus number of b-nya kita kasih 1. Nah, untuk ininya bukan yang ini ternyata, untuk itu yang di sini, yang WGS 1984. Nah, untuk caranya itu di geografi, terus di Word, terus nah ini 1984. Terus udah gitu ininya benar, number of band-nya 1. Terus oke. Terus kita tunggu. Nah, kalau ada tanda checklist gini berarti udah berhasil. Terus yang ini kita hapus aja, remove. Lalu kita bisa klik kanan, terus zoom to layer. Nah, ini udah jadi 1. Setelah itu kita proyeksikan si ini itu menjadi zona UTM yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa klik kanan di sini, terus properties. Nah, kita cek dulu nih si spesialnya. Nah, ini kan belum UTM ya. Close. Terus kita bisa search project cluster. Project. Nah, yang ini. Berapa menit sih? Nah, inputnya yang ini. Masukin yang si match Setakurak. Ininya outputnya kita kasih nama projected Setakurak. Doktif. Hampir lupa. Save. Terus untuk ininya kita pilih yang UTM 1984 yang zona 47. Terus oke. Terus oke. Kita tunggu. Nah, ini udah berhasil. Terus kita bisa remove yang ini. Nah, udah gini. Kita bisa klik kanan di sini, terus properties buat ngecek udah zona 47 and boom.
Nah, di sini udah di oke, aman, terus close. Terus kita lihat nih, udah sesuai sama di lapangan apa belum. Jadi kita munculin base map. Kita bisa munculin base map di sini, terus add base map. Terus pilih yang imagery and add. Nah, ini udah bener sih. Ada di Sumatera ya, deket Danau Toba. Sudah gitu kita overlay atau menambahkan layer. Jadi kita tuh bisa add data dulu. Nah, data topografi yang situasi sungai. Oke, banyak kali ya. Kok banyak banget? Kok banyak banget ya? Nah, udah. Kita lihat nih udah sesuai apa belum. Kita matiin dulu si ininya. Kayaknya ada yang kurang deh. Annotation sama polyline. Nah, kita lupa. Jadi add data. Nah, ini benar pilih yang ini. Annotation sama polyline. Lalu add. Dan oke. Oh, pantas saja tadi banyak kan. Terusnya annotation sama polyline aja. Nah, di sini udah pas ya. Sama si di aslinya. Nah, udah pas. Kita bisa matiin si base map-nya dulu. Lalu kita akan mendelineasi das. Tapi yaitu menurunkan resolusinya dulu. Kita bisa ke search, terus tulis resample. Nah, ini. Dua kali ya. Sekali aja kliknya. Nah, yang dimasukin di input itu yang projected. Outputnya kita kasih nama projected. Projected atau enggak res sitakurak res itu resample sitakurak dot tif si juga 30 save sininya ubah jadi 30 ini juga ubah jadi 30
Pas selesai itunya nggak usah. Lalu oke. Nah, oke. Udah gitu, ini kita close aja langsung remove. Langsung kita fill. Search fill. Nah, kita pilih yang fill ini. Nah, inputnya masukin yang cetak korak yang udah di resample ya, yang udah jadi 30. Terus kita ini fill dot div. Nah, oke. Lupa harusnya di nolin dulu ya ini ya. Ya, kita tunggu dulu. Nah, nggak bisa kan? Jadi ke geospatial, environment, ke parallel processing. Di sini kita 0. Baru kita bisa fill. Masukin yang ini input rasternya, terus rasternya tadi fill dot div. Selesai. And oke. Nah, berhasil. Udah gitu kita flow accumulation. Flow bukan flow accumulation dulu, tapi flow direction. Nah, masukin inputnya itu yang fill. Nah, itu kita kasih nama fdr. fdr dot div. Iya, aku lagi record. Nanti dulu aku record. Kamu nggak pakai kerudung? Lalu save. Lalu oke. Nah, kalau udah gini berarti benar. Terus udah gitu kita baru flow accumulation. Untuk inputnya masukin yang fdr. Terus kita kasih nama FACC. Doctive. Terus save. Input wake rasternya
Ini kan yang FDR. Ini mau bikin accumulation. Langsung udah. Oke. Ini lama. Kita masih nyalain base ya? Enggak. Nah, udah berhasil. Kita matiin dulu. Nah, ini kan ada si putih-putih ya. Untuk ngejelasin si putih-putihnya ini, kita bisa klik kanan di sini. Terus properties di FACC. Terus ke simbologi, terus ke classify. Lalu pilih ininya 2, classesnya dan classify-nya. Nah, tarik garis sampai mendekati 0. Tapi jangan sampai 0. Udah gitu, oke. Terus ini jadi no color, ininya jadi warna biru. Oke. Play oke harus. Kita bisa nih, matiin dulu FDR-nya. Nah, jadi kayak gini. Nah, udah gini kita cek nih. Udah sesuai belum? Matiin dash jam-nya. Mana ya? Nah, coba. Jam lagi. Coba kita close dulu. Yang hotel panjang. Nah, ini udah sesuai. Nah, kalau udah sesuai gini, eh, kita bikin si titik bendungnya.
Jadi kita asumsiin dulu nih mau di mana si titik bendungnya. Bisa di sini, bisa di sini. Terus udah gitu, hmm, kita ke katalog, terus cari nih si penyimpanan yang tadi kita simpan. Salah. Nah ini, terus klik kanan, terus new, terus save file. Udah gitu, ini kita kasih nama titik bendung. Terus edit, terus ini kita pilih yang WGS 1984. Oh enggak, bukan. Yang WGS 1984. Yang ada zona 47-nya. Oke. Terus oke. Nah, kalau udah gini, kita bisa start editing. Ke editor, start editing, titik bendung. Oke. Kita pilih, oh ya, terus ini kita klik fitur dulu, pencet titik bendungnya. Pilih di sini kali ya. Terus udah gitu, kita bisa stop editing. Yes. Nah, ini ya titik bendungnya. Terus udah gini, kita ke snap or ke search. Terus cari snap or find. Or find. Nah, ini. Untuk input rasternya, kita masukinnya titik bendung. Terus input accumulation-nya yang FACC. Terus kita outputnya jadi snap.tip. Save, lalu oke. Nah, udah gini. Kita udah delineasi das rencana bendungnya. Kita ke search, terus cari watershed. Nah, cari yang ini. Flow direction-nya itu yang snap. Terus input raster, oh nggak salah, ini yang snap, yang di sini. Flow direction-nya yang titik bendung ya. Oh, yang FDR. FDR tip. Oke, terus outputnya kita tuh jadi apa ya namanya, das bendung, jangan pakai spasi, bendung si Takurak. Nah, di sini masih aktif.
Flow direction benar, FDR sama PowerPoint data. Oke. Tunggu. Nah, ini udah berhasil. Nah, kalau udah gini kita kasih poligonnya. Jadi kita search raster to polygon. Yang ini. Nah, input rasternya yang das bendung Sitakorang. Nah, outputnya kita kasih nama das underscore Sitakurak .shp. Nah, ini bedanya di sini. Save. Lalu oke. Nah, tunggu. Nah, udah. Nah, kalau udah gini, kita bisa edit ininya. Jadi hollow. Ini ketebalannya 2, terus warnanya warna kuning ya. Kalau hijau-hijau. Nah, warna hijau. Sesuai gini. Baru nggak. Nah, kalau udah gini, kita bisa mengetahui luas areanya ini. Jadi kita bisa analisis. Kita bisa klik kanan di dash Sitakorak, properties. Oh, bukan properties. Kita klik kanan, terus ini open attitude table. Nah, terus kita pilih yang add file. Nah, di sini pilih luas skor bendung. Bukan bendung ya, luas underscore das. Terus ininya kita pilih float. Terus oke. Nah, di das ini kita klik kanan. Terus calculate geometry. Terus oke. Terus ini kita ganti jadi hektar. Ini area. Oke. Yes. Nah, udah. Kalau di gini kita bisa kelas. Terus kita tambahin pos curah hujan. Jadi kita add data dari Excel. Tapi si Excel ini harus udah diubah ke Excel 97 2003. Nah, aku tuh udah rubah. Salah. Nah, ini. Klik yang PCA Sitakorak. Nah, muncul. Terus kalau udah gini, klik kanan di PCA Sitakorak. Lalu klik display XY data.
Nah, pastikan ini itu X-nya longitude, Y-nya latitude. Sudah gitu kita edit. Nah, ini kita pakai yang PGS 1984. Lalu kita oke. Nah, udah ya. Nah, udah. Kalau udah gini, kita bisa klik kanan di sini untuk mengekspor si data yang ini. Data export. Nah, kita panjang ini ya. Nah, kita ekspor jadi namanya das. Ini jadi apa ya? Oh, PCH Sitakurak. Jadi nggak ada si dolarnya. PCH Sitakurak. Buat semua. Sitakurak. Next. Do you want to write? Yes. Okay. Ya. Nah, udah nih. Nah, kalau udah gini, kita bisa hapus si ini. Kita bisa remove untuk si PCH event ini. Nah, begitu. Kita bisa nanti deh ganti ini. Boleh sekarang ganti dulu simbol. Jadi ini, terus warnanya merah. Oke. Nah, kalau udah gini, kalau udah gini kita ekspor data, bukan ekspor data. Kita lihat luasannya. Si ini PCH Sitakorak, opportunity table. Nah, untuk ini kita bisa hapus. Jadi editor, start editing untuk si PCH Sitakorak ini. Oke. Nah, ini sampai sini kita remove aja. Sudah gitu stop editing. Yes. Lalu close. Nah, kalau udah gini, udah. Kita bisa bikin citizen sekarang. Citizen ya. Kita ke search, terus citizen aja, langsung cari citizen. Yang mana ya? Yang create citizen colleague.
Yang ini deh. Nggak bisa sih. Aku bisanya ini doang ya. Oh, yang ini aja berarti. Inputnya PCH Sitakorak ya. Terus outputnya kita kasih nama Tizen Sitakorak SHP. Tizen Sitakorak.shp. Save. Udah gini langsung ya. Oh, kita ke environment dulu. Terus ke processing extend. Nah, defaultnya ini same as base map. Terus oke. Terus oke. Nah, udah gini kita edit ininya jadi hollow. Terus ininya 2, terus warna kuning. Oke. Ya. Nah, untuk ini si ininya udah muncul ya. Udah muncul. Coba kita lihat di si PC Sitakorak. Klik kanan, properties. Label. Nah, ini nih. Nama stasiun. Ini jadi 12. Terus warna putih. Oke. Nah, terus kita munculin add label feature. Oh, apa kurang gede ya? Ah, nih udah muncul. Mana ya? Hilang lagi. Hilang lagi. Coba klik kanan lagi. Label feature. Harusnya ini label feature-nya muncul. Apa nge-lag ya? Tadi udah muncul sih. Coba kita lihat lagi ke properties. Mungkin jangan 12 ya. Harusnya 12 cukup sih.
Nama stasiun, iya nama stasiun benar. Udah aman dulu. Skip dulu, terus kita sekarang ke layout. Nah, kita hilangin dulu ini deh. Nah, sama titik benangnya hilangin juga. Kita ke layout sekarang, atur layout. Nah, untuk ini kita bisa klik kanan di sini. Page print setup. Nah, kertas ini kita jadi A3. Terus ininya landscape. Terus kalau udah gini, oke. Nah, kita atur-atur yang sampai mentok gini aja. Terus kita bisa pasang grid. Mana grid? Mana grid? Ah, properties dulu ya. Terus ke grid, new grid, pilih yang ini, terus next. Nah, untuk ininya kita bisa 10 dulu, cobain dulu. Terus ini kita next dulu. Next. Play. Oke. Oke lah ya segini. Apa kurang ya? Kurang deh. 8 kah? Atau 5. Advertise. Ini kita ganti 5. Semakin gede semakin ini ya. Saya play dulu. Makin gede nggak ya? Kelihatan nggak ya? Wah, jadi makanya salah ternyata. Berarti kita gedein jadi 12. Properties. Ininya jadi 12. Terus apply. Oke. Apply. Oke. Nah, oke, segini. Terus udah gini kita buat, oh ya kita ini dulu download foto Unjani. Unjani no background.
kurang G. Nah, background tuh ini sih. Ini harusnya background, kita download dulu. Dan image. Kita simpan di picture. Di sini kita kasih nama Unjani. Oke, udah. Terus di sini kita bikin rectangle dari ujung sini, sini. Nah, gitu. Udah gitu, kita bisa klik kanan, properties. Ininya jadi no color. Outline-nya jadi hitam. Dua. Oke lah ya. Nah, oke. Bisa dikecilin. Biar nggak kena ini. Gak apa-apa sih. Itu kurang gede ya? Apa kita gedein lagi? Jadi 14. Hilang lagi. Kemana nih? Lah, hilang. Ya. Ini hilang gimana ya? Lah, kok hilang? Ini. Hampir aja hilang. Zoom. Terus kita bisa kasih line. Nah, ini klik kanan, properties 2 oke. Nah, misalnya kita di sini kasih logo. Bisa ke insert picture, lalu logo yang Unjani tadi. Oh, masih ada backgroundnya ya? Yang nggak ada backgroundnya yang mana ya? Yang ini kah? Image aja deh. Oke. Kita hapus dulu. Pilih lagi insert picture, lalu pilih yang tadi.
Nggak ada ya? Kok belum ada? Belum ku download kah? Picture. Tadi apa ya? Image. Nggak ada ya? Lah, malah hilang. Hilang. Di kanan, save image. Masih image. Ini dua. Udah. Oh, nggak apa-apa nih warna putih, jadi nggak kelihatan. Nah, gini. Terus kalau udah gini, kurang bawah. Kita bisa kasih nama bawahnya. Eh, pakai tag, insert. Salah. Insert text. Lupa. Si teks ini munculnya di mana-mana. Oh, ini di sini. Oke, kita edit dulu. Teksnya eh, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kasih di tengah. Play. Oke. Kita nggak usah ukurannya deh. Kita ini aja langsung. Nggak bisa ya. Ukurannya kita ganti size yang simbol jadi 12. Oke, ini kita 14 ya. Coba 14. Apply. Oke lah ya 14. Oke. Lalu udah gini, kita kasih legenda. Insert legenda. Nah, di sini tuh ini nggak usah. Kita keluarin semua. Yang kita perluin tuh PCH Sitakorak, titik bendung, desain Sitakorak, sama das Sitakorak. Ini apa? Nah, yang udah jadi SHP. Kita masukin 3 aja nggak sih tadi? Boleh sih. Terus next. Legend. Aku ininya legend aja, terus di tengah. Terus next. Ini next aja. Ini next. Finish. Nah, jadi tampilannya. Oh iya, kita tuh ini harus bikin arah utara yang itu, ke insert, terus ke not allow. Kita pilih yang ini. Properties. Self-edit properties. Warnanya warna wah, nggak kelihatan. Hitam.
Oke dulu coba. Oke, kita gedein dulu. Kita simpan dari atas. Di kanan, properties. Di bawah warna putih. Oke. Oh, kelihatan kok. Nah, ada gini kita buat buat enjoy ya, buat apa lagi? Si skala peta. Insert scale bar. Terus kita cari yang matrix. Kita pilih yang double internal scale matrix yang ini. Terus kilometer kan, kita pilihin di sini di bawah. Nah, oke, kayak yang kurang ya. Bentar Pak. Jadi sebelum legend itu artinya dulu kontrol kita kasih. Nah, ini tulisannya. Jadi peta Dena peta daerah aliran sungai nah bisa. Peta daerah aliran sungai, terus ininya Bendung Sitakurak, terus kabupaten ini semua masih enggak. Enggak. Kabupaten Tapanuli Tengah. Tapanuli. Apply, oke. Orang bawah ya. Agendanya di atas. Terus kita bikin data pulau. Ke insert. Terus ke data nih. Kita tambahkan. Insert. Data frame. Klik kanan.
properties ya. Ya kita new grid lagi. Ini boleh dulu 10 dulu. Next, finish. Apply, oke. Tapi ininya kok nggak muncul ya petanya? What's this type? Add data. Add base map. Bener ya gitu. Iya benar. Tapi ini kegedean. Wah, gridnya terlalu rapat. Properties. Jadi berapa ya? 1 kalau nggak salah. Properties. 1, ini 1. Apply, oke. Apply, oke. Hilang ya kalau 1. Jadi nggak ada gridnya nih kalau 1. Lah, kenapa nih? Apa nih yang pindah? Aku pindah. Baik banget. Dan sini dulu deh. Nah, kita bisa atur si ininya dari sini. Terus zoom sampai ke Sumatera. Ini Amerika. Indonesia. Ini. Daerah sini. Nah, gini ya. Terus kita ke add data.
Kita korak yang kita korak HP head. Ini ada. Terus kita ke situ ya. Si rectangle. Bisa nge-lag. Oh, nggak bisa di sini kasih rectangle-nya. Harusnya bisa. Eh, mana ini? Kasih rectangle-nya di mana ya? Bisa guys di sini. Nah, di zoom gini. Oh, nggak bisa. Kalau di sini nggak bisa guys. Kita zoom dulu. Oh, aduh ngelag banget. Kebanyakan ngeframe. Nah, ini deket banget ya sih? Atau kurang dekat ya? Aduh, kedekatan kah? Nah, udah gini kita rectangle-in. Ke kanan, properties, no color, ininya jadi warna merah. 3, apply, oke. Udah. Ini gridnya kayaknya kurang deh. Kurang apa ya? Kurang merapat. Kalau kurang merapat berarti kurang gede ya. Kita kasih 2. Play oke. Play oke. Masih kurang juga. Kedekatan nih. Kayaknya kedekatan ya. Terus si rektam ininya tuh di mana? Gak bisa juga di sini rectangle. Tuan.
Nah, kekecilan kan. Udah gimana nih? Nah, nah udah ya. Ya ampun, naik banget. Mana nih? Hilang, hilang. Ini kah? Kok hilang ya? Oh, bukan hilang, like. Tunggu dulu. Udah gimana ini? Nge-lag banget. Save dulu deh. Kita save dulu. Jadi, UAS das Sakura. Kita close dulu, terus open lagi nanti. Kayak gini ya? Oh enggak, udah aman. Nah, PCH-nya udah ada. Terus kita tinggal ilangin si hitam ini. Kita pencet. Masih nge-lag. Sabar. Jangan deket-deket nanti nge-lag. Kita jauhin aja. Base map-nya mana ya? Yang kecil. Kita pulau. Nah, udah ada. Udah ada, lagi udah ada. Ini udah ada.
Terus kita hilangin ini nih. Nah, selain itu juga kita bisa munculin si peta tutupan lahan. Jadi caranya bisa kesini dulu. Oh, kita ini dulu, pencet ini dulu. Nah, terus pencet dulu baru balik. Nah, biar kayak gini. Jadi kita bisa tizen sama tizen. Cuman si tizennya itu bukan base map. Kan tadi kita base map tizennya. Kalau ini tuh tizennya tuh kita lihat yang di inputnya PCH Sitakorak, tapi bukan yang si. Nah, ini udah dihapus juga yang hal. Nah, kita di sini kasih namanya Voltisen. Tutupan lahan. Tuplah misalnya ya, tuplah Tisen. Dot SHP. Save. Nah, environment System extend defaultnya. Nah, ininya tuh same as layer. Das Sitakorak. Nah, yang SHP. Oke. Sabar. Nah, jadi gini. Ini kita bisa edit. Kalau terus jadi warna kuning ya sama. Nah, jadinya gini. Nah, nanti tuh misalnya kita hilangin dulu sih ini ya. Nah, jadinya gini. Sudah gitu kita tuh kayak dibagi lapisannya gitu. Jadi bisa ke geofacing, terus klik ini input, terus kita gerak, klik sih desain ya, desain. Terus ininya dash. Udah sama ya?
Udah ribet. Udah aja. Capek gue.